Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astri, mahasiswa kedokteran FK Unila. Sekarang saya bakal nge-review materi ujian, materi OSCE tentang genital urinary. Jadi nanti secara general saya bakal ngejelasin amnesis seperti apa yang kita tanyakan di setase ini, pemeriksaan fisiknya apa saja, dan tata laksana colok dubur dan kateter. Lalu nanti secara spesifik saya bakal ngejelasin 4 penyakit, yaitu BPH, CA prostat, batu saluran kemih, dan ISK, infeksi saluran kemih, di mana nanti saya akan cari persamaan dan perbedaan dari 4 penyakit ini yang kemungkinan besar keluar di stase ini. Jadi saya akan jelasin anamnesisnya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, bagaimana cara mendeteksinya, DD, tata laksana, farmako dan non-farmako, dan akhirnya edukasi. Oke, bismillah. Semoga ilmu ini bermanfaat, dan teman-teman kalau mau ngecepetin videonya boleh, atau mau di skip untuk langsung ke bagian BPH-nya boleh di ending, atau mau ikutin dari awal sampai ending juga monggo. Semoga bermanfaat. Oke, bismillah. Jadi kalau misalnya nanti kita dapat kertas ujian, kita pertama kali biasanya aku nulis itu nupam. Nupam itu supaya inget ya. Jadi kan kita opening, N itu adalah aku bakal tanyain tentang nama, umur, pekerjaan, pendidikan, agama, dan menikah. Tapi ini opsional, dan yang paling penting di setase ini yang kita tanyakin adalah usia dan pekerjaan. Karena kalau misalnya usianya di atas 64 tahun itu kemungkinan bisa BPH. Kalau pekerjaannya di dalam ruangan duduk terus gitu, males keluar-keluar, bisa menyebabin batu. Tapi lagi-lagi ini nggak bisa dijadiin patokan ya. Setelah kita menanyakan tentang openingnya, tentang pribadi pasiennya, kita IC, inform, consent. Kita tanyain, seperti biasa Bapak, saya akan melakukan wawancara atau bertanya terkait kondisi Bapak saat ini, mungkin tidak sedikit nyaman, tapi penting untuk penegakan diagnosis, apakah Bapak bersedia? Nah, seperti itu. Lalu setelah kita itu baru kita tanya ke keluhan utama. Nah, di keluhan utama itu kita dasarnya anamnesis itu pertanyaan terbuka dulu ya, baru tertutup. Jadi Bapak ada keluhan apa, Bapak bisa diceritakan, susah pipisnya bagaimana. Jadi kita tanya keluhan utamanya dulu. Biasanya di stase GU itu adalah sulit, BAK, dan nyeri. Sulit atau nyeri. Nah, setelah itu ini kan pertanyaan terbuka nih, baru kita masuk ke pertanyaan tertutup. Nah, apa aja yang kita tanyakin? Kalau saya itu selalu hampir selama ini nulis all chart M+. Apa itu all chart M+? Jadi itu O-nya tuh onset, L-nya tuh lokasi, D-nya tuh durasi, C itu karakteristik, A-nya tuh agresivitas, terus R tuh radiasi, T itu tambahan, terus A-nya tuh alergi, M-nya medikasi, P-nya past illness, terus environment, dan sosial. Nanti aku bakal jelasin lebih detailnya ya. Yang jelas teman-teman ingat dulu ORCHART M+ itu apa? Ingat onset, lokasi, durasi, karakteristik, agresivitas, radiasi, tambahan, alergi, medikasi, past illness, last milk, environment, sosial. Oke, sekarang kita dari O. O-nya tuh dari kapan? Jadi misalnya pasiennya itu nyeri. Nyerinya tuh dari kapan Bapak? Kita tanyain kayak gitu. Kemudian lokasi. Lokasi nyerinya nih di mana aja Pak? Tanya apakah di pinggang, perut bawah, atau saat BAK, buang air kecil. Nah, kalau di pinggang kemungkinan yang bermasalah adalah ginjal atau ureternya. Kalau di perut bawah itu vesika urinari atau kandung kemih, dan kalau saat BAK itu uretra. Kemudian durasi itu adalah hilang timbul atau terus menerus. Kalau hilang timbul itu biasanya batu, jadi kan batunya kayak bergerak-gerak hilang timbul. Tapi kalau terus menerus itu karena infeksi. Nah, tapi ini nggak bisa jadi patokan ya, but harus ditanyain karena ada di checklist template OSCE durasi. Nah, setelah itu baru kita ke karakteristik. Ini wajib banget ditanya di karakteristik. Yang pertama ciri khas, hubungan dengan waktu tertentu, aktivitas tertentu, terus pertama kali atau udah berkali-kali, second atau first gitu kan nanya. Nah, ciri khasnya apa? Setiap stase itu beda, tapi kalau di GO, di genitalia urinary, itu yang ditanyain adalah ada 6. Ini berdasarkan checklist FK Unila ya. Ada gejala obstruktif, gejala iritasi, perubahan warna, massa, disfungsi ereksi, atau luka di genital eksterna. Tapi yang paling penting tuh 4 ini.
Nah, di gejala obstruktif itu ciri-cirinya ntar biar gampang diingat HIPS RT. Kalau gejala iritasi itu FUN, FUND. Nah, gejala obstruktif itu apa? Gejala obstruktif itu jadi ada sumbatan. Kalau misalnya di anamnesis dia itu ada gejala-gejala di bawah ini ya, HIPS RT, itu kemungkinan ada batu atau ada tumor rada massa. Apa yang ada tumor rada massa banyak ya tandanya gitu, tapi kita langsung menjurus gitu, bukan infeksi tandanya kan. Apa aja? Pertama hesitansi itu jadi urin mau keluar itu lama, jadi awal keluar urin tuh jadi lebih lama dan mengejan saat BAK, harus ngejen gitu. Kemudian intermittent tuh kencingnya terputus-putus, dia pipis lagi, nah kayak gitu. Terus di power atau weakness, jadi kekuatan atau kelemahan, jadi maksudnya air kencingnya tuh jatuh di mana, apakah mengucur jauh ke depan atau merembes atau gitu. Jadi kita bisa tanyain ya. Kemudian residual, ada sisa atau enggak. Kemudian ada terminal dribbling, itu BAK-nya puas atau enggak. Terminal dribbling tuh masih terasa ada yang sisa di kandung kemihnya gitu, belum puas gitu pipisnya. Nah, gejala obstruksi ini kita nggak mungkin nanyain ada hesitansi nggak pak, ada intermitensi nggak pak, itu nggak kayak gitu kan. Jadi pasti kita nanya kencingnya terputus enggak, mengejin saat BAK enggak, pokoknya ditanyain aja gejala obstruktif ini. Kemudian kalau gejala iritasi itu kalau iritasi, gejala iritasi itu ada inflamasi, kemungkinan ada inflamasi doang atau karena infeksi. Yang kita tanya frekuensi. Jadi normalnya itu kencing itu 5 sampai 6 kali. Jadi kalau lebih dari itu ya frekuensi sering pipis gitu. Urgensi, kalau urgensi itu rasanya mau kencing terus, mau kencing tapi waktu kencing sakit. Nah, itu urgensi. Jadi Bapak kalau sakit nggak waktu kencing gitu. Terus N-nya tuh nokturia, BAK-nya malam-malam sampai tidurnya terganggu gitu. Kemudian disuria itu nyeri pas BAK. Kita bisa nanyain tadi ya, jadi gejala iritasi. Kemudian perubahan warna itu ada hematuria karena darah di dalam urin. Tapi kalau misalnya kita nanya warnanya, apakah ada darah di urin Bapak gitu. Tapi kalau cewek kita tanyain apakah sedang menstruasi apa enggak, penting ya. Terus ada pneumoturia, tandanya udara di urin. Terus hemastosperma, darah di sperma atau kalau di urin. Jadi pipisnya tuh keruh, bau busuk gitu, itu karena gonorrhea. Kemudian tanyain apakah ada massa, apakah ada gangguan ereksi atau luka di genital. Jadi ini harus kita tanyain ya. Setelah kita tanyain karakteristik yang ini, kita tanyain nah hubungan sama waktu atau ketika tertentu. Kita bisa nanyain, Bapak biasanya enakan atau makin berat itu di kapan, di waktu-waktu kapan, terus saat ngapain. Nah, jadi kita untuk memenuhi checklist di standar template itu kan ada hubungan waktu atau aktivitas tertentu kan. Terus tanya pernah kayak gini atau enggak, first atau second. Lalu setelah kita karakteristik apa tadi? Chart A, agresivitas. Agresivitas itu faktor yang memperburuk sama memperenak. Tanya aja biasanya enakan tuh ketika ngapain, apakah waktu kalau ganti posisi pipisnya lebih enak enggak, kayak gitu. Terus R tuh radiasi ya. Nah, radiasi itu jadi menjalar atau enggak, misalnya nyerinya itu menjalar apa enggak gitu. Terus tambahan itu bisa ditanya head to toe, terserah mau nanyain apapun. Tapi yang paling penting di sini tuh ada demam, karena demam ini mencirikan apa? Infeksi gitu. Tapi tambahan juga ini udah mencakup di karakteristik juga bisa ya. Ntar pokoknya kolaborasi aja lah sama teman-teman waktu anamnesis. Kemudian A, alergi. Tanyain apakah ada alergi obat, alergi tertentu gitu ya. Nah, lalu ini medikasi itu udah minum obat belum, pakai apa obatnya. Terus pas illness tuh kalau aku ada 4 yang ditanyain. SDTH, jadi S sama udah pernah kayak gini belum, D diabetes, terus trauma, terbentur atau jatuh. Ini penting ya, karena kan kita mau tahu misalnya ada pendarahan nih, apakah karena habis kecelakaan atau kayak mana kan. Jadi tanya trauma, terbentur, jatuh. H, hipertensi. Terus bisa juga teman-teman tanya operasi gitu. Tapi kalau ada gejala obstruksi ya gitu, tapi nggak usah juga, nggak apa-apa. Kenapa sih harus tanya hipertensi sama diabetes? Karena itu emang
dua penyakit itu yang bisa menyebabkan komplikasi banyak hal kan. Jadi tanyakin itu. Last meal tuh makan terakhir apa? Jadi pola makannya tuh gimana? Apakah berlemak, jeroan, alkohol kayak gitu. Terus sosial, kalau sosial tuh terdiri dari dua hal ya. Ada sosial dengan di orang lain atau diri sendiri. Orang lain itu RPK, riwayat penyakit keluarga gitu, apakah dia pernah seperti ini, seksual. Tapi kalau untuk penyakit GO, genitalia urinary, ini nggak terlalu berpengaruh sih, apakah keluarganya kayak gini atau enggak, kan ini kan dari pola hidup kayak gitu kan ya. Terus diri sendiri tuh kalau saya nyikatnya makmur. Jadi makan alkohol, kebiasaan. Nah, kebiasaan ini penting, nahan pipis atau jarang minum, kemudian narkoba, olahraga, dan rokok kayak gitu. Jadi nanyanya langsung dirapel aja, kalau aku apakah Bapak merokok, minum minuman alkohol, narkoba, olahraganya bagaimana, punya kebiasaan kayak mana, kayak gitu bisa langsung ditanyain. Setelah itu biasanya kalau udah kegambar ya, kalau udah kita anamnesis. Nah, sekarang kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, di pemeriksaan fisik itu tentu aja kita IC, inform konsen lagi, dan IC yang ini cuci tangan, jangan lupa IC 2 kali, cuci tangan dan inform konsen. Dan kalau kita mau nyentuhin tangan kita ke pasien, dihangatin dulu sebaiknya ya. Kemudian, oh ya, kalau untuk TTV, sebelum kita tanya ke dokternya, si penguji, kita misalnya tekanan darahnya berapa dok, nadinya berapa dok, suhunya berapa. Nah, sebelum ditanya kita lakuin dulu ya, dilakukan dulu baru tanya ke penguji. TTV-nya pakai stetoskop kayak gitu, supaya kayak kelihatan profesional. Nah, lalu apa aja sih yang diperiksa? Ada 3. Yang pertama, regio flank, costovertebra, kemudian regio suprapubik, sama genital externa. Nah, kita lihatnya IPA ini ya, IPA. Jadi kita inspeksi dulu bagian regio flank costovertebranya, apa ada kemerahan, lesi, deformitas benjolan, kemudian kita palpasi ginjal kanan kiri, terus balat temennya sakit enggak, perkusi. Nah, nyeri enggak? Nah, misalnya kalau nyeri tekannya positif, itu ketika di regio vertebra, teman-teman tahu costovertebra kan? Coba ntar dibuka anatominya. Nah, nyeri tekan, kalau nyeri tekan yang positif itu kemungkinan nefrolithiasis, urothrolithiasis, atau pyelonefritis. Nanti kita jelasin lebih rinci di bawah ya. Kemudian perkusi, apakah ada nyeri ketok, kemudian auskultasi, bruit arteri renalisnya bagaimana. Ingat, ini 4 harus ditanyain ini. Kemudian kita di bagian regio suprapubik, ya ini karena deket pipis gitu kan, usahain pakai handscoon ya. Kemudian benjolan, kita inspeksi apakah ada benjolan, pembesaran rambut, bulu menonjol. Sebenarnya banyak di buku tuh yang harus ditanyain, tapi yang paling penting 3 ini harus ditanyain ya, benjolan, persebaran rambut, sama apakah bulunya menonjol. Kemudian kita palpasi apakah ada nyeri tekan, suprapubik, benjolan gitu. Misalnya kalau ada nyeri tekan, tandanya di suprapubiknya bermasalah kan. Kemungkinan dia sistisis atau vesikolitiasis. Kemudian apa sih sistisis, apa sih vesikolitiasis, nanti di bawah. Kemudian perkusi, normalnya itu nggak ada dullness ya. Kalau ada dullness atau peka, itu kemungkinan vesikolitiasis, bukan sistisis, karena sistisis itu kan infeksi saluran kemih di vesika urinari. Kalau vesikolitiasis kan ada batu di situ. Nah, kalau dia ada batunya, otomatis airnya bakal keluar kan, bakal penuh di situ, makanya peka. Ini khas banget di vesikolitiasis ya. Kemudian genital externa, inspeksinya kita gilin penis, apakah ada kemerahan, benjolan, meatus uretra, nya kayak mana, adakah discharge, nanah, darah gitu. Lagi-lagi sebenarnya banyak yang harus ditanyain, tapi untuk mempersingkat waktu kita cukup ini udah memenuhi syarat ya, kemerahan, benjolan, meatus uretranya gimana. Kemudian kita palpasi, jangan lupa palpasi itu dari yang depan, dari gilin penisnya ke belakang. Lalu kita cek habis dari penis, jangan lupa skrotum juga kita cek. Nah, simetris enggak, benjolan, kemerahan, konsistensinya gimana. Terus NT itu nyeri tekan ya. Terus transluminasi, apakah transparan? Kalau transparan tandanya ada cairan, ada hidrokel atau varikokel. Ada banyak, tapi itu bukan, jarang ya kasus-kasus keluar di OSCE tentang hidrokel, varikokel gitu. Sekarang saya mau ngejelasin ke colok dubur sama pasangan kateter, tapi teman-teman nanti bisa lihat video selanjutnya, video langsung prakteknya. Ini aku baru hal-hal yang biar teman-teman ingat aja. Untuk colok dubur harus, kalau bisa ganti handscoon ya. Tadi untuk pemeriksaan genital kan kita udah megang-megang, ganti aja handscoonnya. Misalnya dinyanyiin, selanjutnya saya ganti handscoon gitu. Atau
yang kan tangan kita mau masukin ke duburnya, jadi yang kanan aja yang kita ganti, yang mau kita masukin kita ganti handscoon. Up to you. Nah terus kita minta pasien tarik napas ketika mau nyolok, terus sebelum kita masukin ke liangnya, ke tempat anus, kita sentuh dulu di bawah pinggir anus. Ini kan anusnya, kita sentuh dulu di sininya, di bawahnya, baru ntar kita masukin jari kita ke sini. Nah terus kita minta bapaknya miring ke kanan kan, atau kakinya ditekuk gitu posisinya. Nah yang paling penting ini ketika kita masukin kita nilai, ada yang kita nilai itu ada 5, dan ini harus apal karena ini penting ya. Pertama kita tanya ntar tonus sphincter aninya bagaimana, mukosa, ampula rekti, dan massa. Nah di massa juga ini harus ditanyain semua. Ini ada 7 item, aku ingat ada permukaannya, kita tanyain permukaannya bagaimana, berbenjol-benjol, berdungkul-dungkul, atau halus rata. Kalau yang berbenjol-benjol, berdungkul-dungkul tuh CA prostat. Kalau masih halus, masih rata, masih benign, tandanya masih masih aman BPH gitu. Kalau pembesaran normalnya tuh ada gitu, ada di jam 12 kan, kerasa itu massa, ada prostat normalnya gitu kerasa. Tapi kalau ada pembesaran itu prostatnya tuh teraba dari jam 11 sampai jam 2. Coba ya nggak, kan tangan kita kan masuk kan lurus gitu ke arah jam 12, itu kerasa. Nah tapi ini kerasanya tuh dari jam 11 sampai jam 2 gitu. Terus konsistensinya bagaimana, simetris atau terfiksir. Terfiksir tuh mobile, jadi bisa digerak-gerakin gitu, atau immobile, nggak bisa digerakin tuh masanya. Atau nyeri tekannya bagaimana, dan ada krepitasi atau batu prostat. Kalau aku ingatnya PPKK STN, jadi P permukaan, pembesaran, krepitasi, konsistensi, simetris, terfiksir, nyeri tekan. Itu ya, PPKK STN. Terserah teman-teman ingatnya kayak mana. Kemudian kita keluarin itunya, terus darah, lendir, feses kita cek. Lagi-lagi ini cuman untuk poin-poin pentingnya. Nanti kalau secara prakteknya kayak harus pakai lubrikan atau ngelepas cuci tangan, nah itu nanti aja ya di video selanjutnya. Nah sekarang kita bakal ngebahas tentang spesifik penyakit-penyakitnya. Aku bakal jelasin ini yang mirip itu BPH sama CA prostat. Terus ntar yang di bawah infeksi saluran kemih dan batu saluran kemih. Cuman 4 itu aja yang aku bahas. Jadi yang pertama kita ke BPH, benign prostat hiperplastik. Kita anamnesisnya tuh ini kan ada prostatnya terganggu kan, membesar gitu, jadi ada gejala obstruksinya. Misalnya ya ini yang tadi kita sebutin, yang ada hips RT, hesitansi, jadi tentang nanyain kencingnya terputus-putus enggak, BAK-nya buang air kecilnya nyeri enggak. Nah itu ditanyain terus. Pencairannya lemah, tidak lampias, sering BAK itu. Ini sama ya, diantara ini sama ini masih sama, kita belum bisa spesifikin. Terus kita pemeriksaan fisik, tadi ya biasa TTV, terus pemeriksaan GU umum. Tadi GU umum apa aja ingat nggak? Ada 3, regio itu, costovertebral, terus suprapubik sama genital. Setelah itu RT itu rectal tuxia atau colok dubur. Nah disinilah yang membedakan antara CA dan BPH. Ini yang BPH, permukaannya rata. Sedangkan kalau dia CA udah kanker, itu permukaannya nggak rata, berdungkul-dungkul, berbonjol-bonjol. Mereka sama-sama ada pembesaran. Kalau pembesaran tadi gimana? Ada di jam 11 sampai jam 12 ya. Kemudian konsistensinya yang ini kenyal, yang ini keras. Terus yang sini simetris, itu kan kalau prostat tuh ada kayak 2 bagiannya gitu kan. Nah itu simetris. Kalau dia nggak asimetris, kalau dia mobile, jadi bisa digerak-gerakin gitu. Kalau ini terfiksir atau immobile. Terus kalau yang BPH itu bisa nyeri, bisa enggak. Tapi kalau udah yang CA itu pasti nyeri gitu. Teman-teman bisa ingat ya. Jadi ntar terus kita ke bawah, pemeriksaan penunjangnya. Apa aja yang diperiksa? Ada 4. Darah lengkap rutin, kita tanya HB-nya. Biasanya tuh HB-nya, kalau CA kanker tuh gampang berdarah. Kemudian trombositnya kayak mana, leukositnya gimana, LED-nya kayak mana, tanyain. Kemudian abdomennya, USG abdomen pasti ada pembesaran prostat ya, kelihatan. Kemudian ini yang penting juga, paling penting PSA. Dia tuh ada peningkatan kalau di CA, kalau di PPH enggak, normal. Maksudnya enggak ada peningkatan, normal. Nah gitu. Terus kalau enggak ada pembesaran kita enggak usah minta PSA. Normalnya itu 5 ya. Terus radiologi kita bisa minta BNO NP gitu. Kita lihat ada batu apa enggak.
Lalu ini diagnosis kerjanya, kita bisa BPH, benign prostatic hyperplasia, atau CA prostat gitu. Atau bisa juga kita sebut retensia urin et causa BPH. Retensia urin kan sulit berkemih, atau retensia urin et causa CA prostat. It's up to you. Lalu diagnosis bandingnya, kita kalau mau ngasih diagnosis banding dimulai dari yang mungkin, yang paling mungkin gitu. Kan yang paling mungkin CA prostat kan, atau struktur uretra karena susah kencing kan, atau batu saluran kemih. Batu saluran kemih kan ada banyak ya, ada urinefritis, vesikulitiasis, ini tulisannya uretrolitiasis. Gitu juga kalau kita ngediagnosisnya CA prostat, tandanya yang paling mungkin kan BPH, terus struktur uretra BSK. Oke. Ini biasanya yang kita kasih tata laksana tuh yang BPH. Kalau kanker kan kita rujuk kayak gitu kan ya, operasi atau apa. Kalau BPH kita kasih tamsulosin 0,4 mg tab 5 1 kali sehari tab 1. Tapi kalau onsetnya itu udah lebih 3 minggu si BPH, itu kita kasih finasteride 5 mg tab numero ini ya, kayak yang ada di tulisan ini. Kemudian kita non farmakonya, kita pasang kateter. Kalau BPH dia kan susah kencing ya. Terus kita edukasi, cara edukasinya obatnya dihabisin, kateternya diganti 7 hari. Kalau ada nyeri atau pendarahan, kita kontrol datang ke dokter lagi, kateter jangan ditarik. Terus kita rujuk ke SPO, kita ngomong gitu, Pak ini perlu dikirim ke dokter yang menangani saluran pipis, namanya spesialis bedah urologi gitu. Oke, aku harap ngerti ya teman-teman. Lanjut, ini saluran infeksi kemih sama batu saluran kemih. Nah, aku mau ini analognya, homolog mirip. Jadi kalau di ginjal, kalau ada infeksi di ginjal namanya pyelonefritis. Kalau ada batu di saluran di ginjal, nefrolithiasis. Ini ritis, ini litiasis. Ingat, kalau di ginjal pyelonefritis, kalau ini nefrolithiasis. Kalau di ureteritis, jadi ureteritis. Yang ini ureterolithiasis. Yang ini kalau di infeksi di FU, vesika urinaria itu sistisis. Kalau ada batu di saluran itu vesikulitiasis. Kalau di uretra, uretritis, atau ini uretrolithiasis. Ingat ya, jangan kebeda-beda antara ureteritis sama uretritis, atau ureterolithiasis, uretro. Ada E-nya nih loh. Nah, oke, ini nggak ada. Terus sekarang kita anamnesis. Ini yang kas-kasnya ya. Yang di kas-kasnya, kalau dia batu saluran kemih, kan ada batu tuh, tandanya dia bisa ada BAK-nya berdarah gitu, hematuria bisa banget. Terus ada nyeri, terus nyerinya tuh tergantung lokasi, sama aja dia juga kalau yang infeksi salur juga nyeri tergantung lokasi. Nah terus kalau infeksi ada demam karena infeksi kan, terus anyang-anyangan, terus gejala iritasi yang apa tadi, yang Van, apa aja Van, coba disebutin, frekuensi, urgensi, nokturia, disuria. Gimana cara nanyanya? Frekuensinya nanya berapa kali pipisnya, berapa sering pipis, apakah sakit waktu mau pipis, apakah waktu malam pipis sampai ganggu tidurnya. Terus disuria nanyanya kayak mana, apakah susah pipis. Nah itu ya. Terus kalau di sini BAK-nya tidak lampias ya, sama lah, BAK-nya juga tidak lampias sama ya. Sebenarnya ini gejala obstruktif. Nah ini maksudnya gejala obstruktif. Terus dia juga bisa anuri. Kalau obstruksinya udah total, anuri karena batunya menutup banget gitu, jadi nggak bisa. Terus ada mual muntah. Terus dari pribadinya, si sosialnya tuh makannya suka makan berlemak yang nyebabin kayak buat bantu. Coba dibuka bukunya, bagaimana cara proses pembentukan batu di dalam saluran kemih itu. Kalau yang di infeksi saluran kemih itu dari sosialnya, kebiasaan hariannya tuh pakai celana ketat, suka nahan BAK, higiennya buruk, ceboknya tuh terus ceboknya salah, yang bener kan dari depan ke belakang, tapi ini malah kebalikannya ya, dari belakang ke depan gitu. Jadi kan harusnya dari depan dulu ke belakang. Kemudian jarang ganti tanah dalam atau pakai ventilator. Terus pemeriksaan fisiknya sama kayak tadi ya, dilakuin dulu baru tanya ke dosen, ke pengujinya. Terus dia ada demam. Ini aja sih yang ciri khasnya. Ada di pemeriksaan fisik GU-nya ada nyeri tekan, tergantung ya. Kalau di VU tandanya sistisis, kalau di costovertebral angel itu ada pyelonefritis, ginjalnya kan infeksi, atau ini juga nefritis atau
Oke, terus pemeriksaan penunjangnya sama, darah rutin, urinalisis. Maka kalau mereka ini ditemukan eritrositnya meningkat, leukositnya meningkat. Terus yang pemeriksaan penunjang untuk yang ini ada kultur urin, ntar ketemu bisa bakteri apa. Kalau di sini harus ditanya ini ya abdomen. Nanti biasanya di USG abdomen tuh kelihat hiperkolik, ada di rennya, di ginjalnya gitu. Atau kalau pemeriksaan radiologi ada radio opak. Kalau kita USG ada hiperkolik gitu. Nah, diagnosis kerjanya ya tergantung lokasi, pneumonefritis atau kalau di sini nefrolitiasis kayak gitu. Yang tadi ya, yang 4 ini. Yang ini nih diagnosisnya. DD-nya ya DD-nya kalau misalnya kita diagnosis nefrolitiasis, nanti DD-nya nyebutin ini dulu, pionefritis, baru nanti ureterolitiasis, vesikulitiasis. Sebutin dulu yang homolognya. Oke, terus ini tata laksananya. Tata laksananya kita bisa kalau yang infeksi kan demam ya, kita kasih paracetamol, terus 500 mg tepnomero, terus 3 DD, terus ini atau kita kasih dan kita kasih ciprofloxacin, kita kasih 2 ini 500 mg tep ini 2. Kalau ini kita kasih asam mefenamat 50 mg tep nomero ya ini. Terus maaf ya tulisannya kurang kebaca. Edukasinya higien yang benar, terus banyakin minum. Ini sama kalau yang batu saluran kemih, kalau yang vesikulitiasis ini kan di batu kateter ya, rujuk ke SPO, banyak minum gitu. Terus udah, sama aku tadi yang mau ingetin ini khasnya vesikulitiasis itu kalau dia pipis, dia ganti berubah posisi, dia bakal enak, pipisnya lebih gampang karena kan batunya kegeser-geser, jadi kayak gitu. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.